self improve. Ya, betul. Mungkin dari yang aku rasakan lewat baca buku yang tentang self improvement itu bikin aku itu lebih maju dan berkembang dan nggak stuck di situ aja. Bareng kan kebetulan yang dari 60 yang daftar itu yang lolos hanya 14 orang. Gitu. Di 14 orang itu kita menuju rumah dinas wali kota untuk disahkan mungkin ya sebagai duta baca kota Sukabumi. Waktu awal-awal program ini dijalanin aja, nyuruh mereka buat ngambil buku aja kayak males, gak maunya main gitu. Anak-anak ayo ini nanti kita baca, aku kan ngarahin dulu kayak kita baca dulu yuk sebentar, nanti kita coba main permainan tradisional lain tapi sebelumnya kita baca dulu gitu. Hi everyone, it's Baby here and welcome to the Generation Podcast. So, kali ini aku kedatangan salah satu teman kita yang lagi aktif banget di dunia literasi, khususnya di kota Sukabumi. Kalian penasaran nggak siapa? Langsung aja ya kita sapa Sarah. Halo Sarah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sarah boleh kenalan dulu sama teman-teman kita yang lagi nonton? Oke, halo, aku Siti Sarah Fauzia dari program studi PGSD semester 4. Kebetulan aku saat ini sedang menjabat sebagai duta baca kota Sukabumi. Wah, luar biasa banget ya guys. Masih mahasiswa PGSD tapi udah jadi duta baca kota Sukabumi loh. Sira, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, Sarah, aku kepo nih sama satu hal. Sebagai duta baca, kamu kan pasti suka baca dong, ya nggak sih? Suka banget kayak iya kan? Sedikit-sedikit baca, kalau misalnya ngegosip dibaca dulu. Bagus. Berarti tingkat literasinya tinggi guys. Oke, kalau sebagai duta baca, tipe buku favorit kamu tuh yang gimana sih? Sebenarnya itu aku lebih seneng buku tentang fiksi, kayak mulai novel, terus kayak cerita tentang fantasi-fantasi, apalagi kayak bukunya Risa Saraswati. Kan kebanyakan tuh cerita tentang horor-horor gitu kan, itu otomatis fantasi kan. Jadi kayak aku seneng banget sama buku tersebut, tapi dikarenakan umurku sudah 20 tahun, jadi aku saat ini sedang senang membaca buku self improvement. Self improve. Ya, betul. Mungkin dari yang aku rasakan lewat baca buku yang tentang self improvement itu bikin aku itu lebih maju dan berkembang dan nggak stuck di situ aja gitu. Oke, tapi Sarah suka fantasi ya. Tapi sebenarnya aku juga suka fantasi tau. Oh my god. Tapi maksudnya nggak apa-apa tau, kita udah 20 tahun masih suka fantasi. Why not? Ya kan? Kayak hiburan gitu guys. Tapi di sisi lain self improvement juga bagus banget ya. Kayak udah deh, aku kan kadang kalau misalnya nyari buku itu nyari sesuatu yang kayak bikin kita tertarik dulu kan. Benar. Nah mungkin saat ini tuh kayak mulai nemu dari sinopsisnya buku tentang self improvement itu bikin kayak, aku tertarik nih, kayaknya aku butuh ini deh buat hidup aku gitu. Iya kan. Tuh guys, self improvement penting banget buat kita yang lagi di umur segini ya. Masya Allah. Oke. Sarah, kok bisa sih kamu jadi duta baca kota Sukabumi? Itu awalnya tuh gimana gitu? Kok bisa ya aku? Iya, kok bisa? Sebenarnya awal-awal tuh kayak kan kalau ada duta baca gitu tuh ada banyak promosi, mulai dari Instagramnya perpustakaan kota Sukabumi, terus ada dari Instagramnya lewat perpustakaan kota Sukabumi, terus waktu itu juga ada lewat dari WhatsApp. Dari WhatsApp itu ada sebuah pesan yang kayak pemilihan duta baca. Nah, dari situlah ada namanya administrasi terlebih dahulu. Kita tuh, dan ternyata administrasinya itu agak lumayan ribet, yang mana kayak harus foto full body, foto muka, terus kayak harus bikin esai. Sementara kan aku, this is esai itu apa? Aku aja gak tahu esai itu apa. Nah, mulai dari situlah aku mulai sambil belajar, sambil kayak baca-baca. Nah, dari situ kayak udah mulai agak baca-baca sedikit lah tentang esai, bisa, dan ternyata akhirnya lolos alhamdulillah pada tahap administrasi gitu. Oh, baru tahap administrasi ya? Baru tahap administrasi. Ternyata kayak ini udah tahap administrasi, tapi kayak oh my god, aku udah seneng gitu. Tapi ternyata ada lagi, masih ada tahapan lainnya. Ternyata harus ada tahapan wawancaranya gitu. Iya, nah waktu itu tuh wawancaranya tuh di bulan puasa, kayak lagi lapar-lapar nih, aku harus mikirin ini apa ya, aku deg-degan gitu. Terus apalagi di wawancaranya itu sama pustakawannya juga yang perpuskota, terus terus sama ada yang waktu itu dia juga sama duta baca Jabar juga di wawancaranya itu gitu. Oh my god, pasti nervous banget ya. Bener, deg-degan banget, apalagi kayak ruangan ber-AC dingin ini tuh kayak
Udah dingin, trigger gitu loh. lapar ya. Iya Ya betul. Allah. Terus alhamdulillah ternyata lolos juga, masya Allah. Terus setelah itu ditaklimatkanlah kita, dipasang samir yang kayak gini sama bunda literasi. Atau kalau misalnya bunda literasi itu biasanya istrinya Pak Wali Kota. Oh, Nah waktu itu oke. juga sama bulan puasa. Nah kita itu di bareng-bareng kan kebetulan yang dari 60 yang daftar itu yang lolos hanya 14 orang. Gitu. Oke. Di 14 orang itu kita menuju rumah dinas wali kota untuk disahkan mungkin ya sebagai duta baca kota Sukabumi. Jadi biar lebih formal juga membawa atas nama pemerintah ya gitu. Karena duta baca juga ini tuh di bawah naungan perpustakaan gitu. Oke. Terus setelah kita taklimat sudah disahkan menjadi duta baca, mengikuti kegiatan coaching tematik, atau di kegiatan coaching tematik itu kita tuh diberi materi-materi tentang keliterasian, tentang keperpustakaan, terus kayak transformasi baru yang ada di perpustakaan itu apa aja. Terus kayak kita juga sebagai role model kan, tentunya kita tuh harus ngapain aja dan bikin program apa aja yang perlu kita siapkan. Tuh, terus setelah kegiatan coaching tematik atau pemberian pemateri itu tuh ada yang namanya masa inkubasi. Nah, jadi pada saat coaching tematik itu kita diarahkan untuk membuat program yang membantu meningkatkan atau membudayakan literasi di masyarakat. Nah, setelah itu di masa inkubasi itu program yang kita buat itu dilaksanakanlah. Nah, lewat masa inkubasi tersebut. Terus di masa inkubasi itu juga kita mendatangi bunda literasi kecamatan, terus perpustakaan terdekat, terus ke kelurahan juga, biar apa kita juga membantu mendukung mereka kayak atau membantu memecahkan masalah-masalah mereka, misalnya kayak masalah di mereka itu kesulitannya apa sih tentang literasi gitu. Nah terus sambil itu juga di akhir aku melaksanakan program yang aku buat gitu. Oh, itu masa inkubasinya tuh berapa lama sih biasanya? Waktu itu aku hanya 1 minggu. Oh, satu minggu aja. sepadat itu ya? Iya. Ya Allah. Aku tuh dari Senin tuh aku ke kecamatan, Selasa ke kelurahan, Rabu ke perpus terdekat, terus Oh my lanjut God. di weekend itu melaksanakan program yang aku buat itu. Oh my Karena God. kebetulan program yang aku buat juga kan namanya Kelepon ya, kegiatan literasi dan permainan tradisional itu dilakukannya sama anak-anak sasarannya. Terus dilakukannya itu pada waktu mereka libur atau di hari weekend gitu. Biar apa? Kayak kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang itu weekend atau hari libur mereka tuh dipakai buat main Gadget. Benar, apalagi kayak sedang booming itu adalah Free Fire atau FF yang kayak gitu, kayak dampak-dampak dari permainan game online itu kan banyaknya terlalu negatif ya. benar, Jadi kayak benar. mungkin aku bisa mendorong mereka lewat literasi kegiatan yang aku buat ini untuk mengurangi pemakaian gadget gitu. Oh my God, keren banget ya guys, ya Allah. Kalau dari proses seleksinya nih, menurut kamu proses mana yang bikin kamu paling kesusahan atau kayak males banget gitu? Oh my God, kan waktu kita kan udah masih inkubasi ya, terus ada yang namanya deep interview atau interview. Oh masih ada lagi. Masih ada tuh, kayak presentasi, terus apalagi ya, tes tulis juga ada. Oh wow. Kayak masa inkubasi selama 1 minggu itu, setelah minggu selanjutnya itu ada presentasi, kita mempresentasikan sambil ditanya juga sama juri-jurinya kayak apa aja sih program yang kita buat itu tuh, terus kayak gimana aja yang kita lakukan itu program tersebut itu. Terus tes tulis juga, tapi tes tulis lumayan mudah karena mungkin dari materi-materi yang kita dapetin. Oke. Terus daripada saat seleksi yang bikin sulit itu waktu kan ada hari dimana grand final, yang mana di hari tersebut itu kita ditentukan yang juara 1, 2, 3 dan juara-juara duta kategori lainnya. Nah yang bikin aku kesulitan itu adalah pada saat mosi challenge. Oh, mosi challenge. Yes. Gimana tuh? Jadi mosi challenge itu kita tuh kita tuh ke depan panggung sendiri, terus ngambil secari kertas Random ya? random, isinya itu apa aja di mana mereka yang kita ambil. Terus kita tuh harus langsung ngeluarin gagasan kita tentang kalimat tersebut. Oh my God. Itu ada waktunya nggak? Ada hanya 3 menit saja. Jadi kayak ini aku gak tahu yang nanti kalimat yang aku nantinya dapat itu apa. Terus nanti aku kalau misalnya di depan harus ngomong apa, kayak Ditambah nervous juga ya depan kayak, panggung, ya Allah. Ini apa yang harus aku apalin gitu. Tapi untungnya dikasih kisi-kisi tentang permasalahan yang ada di Jawa Barat dan di Sukabumi. Jadi mungkin kita harus tahu permasalahannya tuh apa aja gitu. Kayak mulai mungkin waktu itu pada saat mosi challenge itu kebanyakan masalahnya kayak stunting, Oh iya. terus pembulian, terus kekerasan seksual juga, terus kesehatan mental yang kayak gitu-gitu untungnya.
Luar biasa banget ya Sarah. Kalau misalkan beres proses seleksinya nih, kan udah ditentuin juara-juaranya tuh. Nah, kalau habis itu kesibukan kamu tuh ngapain sih sebagai duta baca? Mungkin untuk kesibukanku saat ini karena mungkin proses seleksi sudah selesai, tapi bukan berarti tugas aku harus selesai dong. Iya Masa? dong. Tentunya aku melakukan program-program yang aku buat kayak yang tadi kelopan itu nih aku coba rutinin dan aku lakuin juga kayak nanti itu aku pengen ada hasilnya loh Ki. Kayak program ini tuh ada hasilnya gak sih dari lingkungan sekitar aku aja nih, kayak misalnya lewat kelopan ini tuh anak-anak tuh pada seneng gak sih baca kayak gitu. Oke, berarti sekarang kesibukannya lagi ngejalin klepon ya. Iya, Keren klepon. banget. Kalau klepon ini di mana nih kamu implementasiinnya sekarang? Jadi mungkin untuk saat ini di kampung terdekat aku yang mana kayak anak-anaknya juga itu emang agak susah juga sih permasalahannya, anak-anak itu udah tergiur dengan HP jadi emang Iya agak sih, sulit juga. Jadi mungkin aku heeh. yang terdekat dulu, setelah itu kalau misalnya mereka udah ada hasilnya kayak mereka udah senang dan kayak program ini juga sudah berhasil dan kayak ada komentar dari para orang tua kayak ini tuh udah mulai bagus, mungkin aku akan berpindah ke kampung-kampung lainnya. Nanti juga aku minta pendapat lewat Instagram aku, misalnya ada sebuah kampung yang dimana banyaknya anak-anak terkena dampak negatif dari game tersebut tuh bisa aku aplikasiin nih klepon ini ke mereka gitu. Jadi kayak ini juga bukan cuma membantu di lingkungan aku, tapi lingkungan lainnya juga aku ingin membantunya gitu. Oke, semoga kleponnya Sarah ini bisa cepat-cepat di seluruh Sukabumi ya. Amin. Amin. Tapi ternyata Amin. tidak semudah itu. Pasti sih tantangannya banyak banget ya Sarah, tapi keren banget loh Sarah udah mengambil langkah awal ya buat membantu generasi kita saat ini ya Allah. Betul. Applause banget sih buat Sarah, terima ya kasih. Allah. Oke, kalau ngomongin generasi kita nih, Iya. kalau dari pengamatan kamu sendiri, kondisi minat baca kita itu gimana sih? Karena kalau yang aku lihat kan kebanyakan generasi kita terutama ya, apalagi generasi bawah kita kayak kata kamu tadi anak kecil itu udah terlalu fokus sama gadget gitu. Terus gimana tuh kalau menurut kamu? Sebenarnya agak suram sih kalau ngomongin minat baca di generasi alpha saat ini. Oh my god, Kayak suram waktu guys. awal-awal program ini dijalanin aja, nyuruh mereka buat ngambil buku aja kayak males, Oh my gak mau, god. maunya main gitu. Anak-anak ayo ini nanti kita baca, aku kan ngarahin dulu kayak kita baca dulu yuk sebentar, nanti kita coba main permainan tradisional lain tapi sebelumnya kita baca dulu gitu. Kayak aku pengen tuh bikin lewat kelopan ini tuh aku pengen kayak si anak-anak itu santai lah baca buku, nggak semengerikan yang mereka Iya, pikirin iya. dan nggak semembosankan yang mereka pikirin juga. Kayak mungkin lewat hal tersebut itu bikin meningkatkan lah ya. Terus kayak Iya, iya. kalau misalnya minat baca di generasi Gen Z saat ini mungkin agak lumayan cukup tinggi, nggak terlalu suram-suram amat karena oke. kebanyakan dari mereka kayak kalau di Sukabumi itu kayak udah banyak pegiat-pegiat literasi itu yang mulai melakukan program-programnya atau misalnya komunitas-komunitas yang kayak ngadain kegiatan atau acara-acara yang meningkatkan atau membudayakan literasi, kayak misalnya ada komunitas poros literasi, terus kayak komunitas-komunitas lain juga selalu ada tentang atau mengadakan workshop tentang seminar literasi atau yang namanya bedah buku, atau kayak ada juga kegiatan yang mana di dalam satu hari tersebut itu kita tuh nyantai sambil baca-baca buku di bawah pohon rindang gitu loh. Kayak Oh my itu kan god, meskipun hal interesting sepele banget tapi sih. itu bisa jadi healing ke kita kan, kayak di bawah pohon rindang di alam-alam sambil baca buku, itu tuh ketenangan batin itu Iya, terasa adem banget ya, gitu. enak Iya, banget. bener. Oh my god, aku nggak tahu loh ada program itu. Ya, aku Ada, kudet atau banget. bisa lihat Instagramnya Sukabumi Book Party. Tuh, dicatat ya teman-teman. Iya. Di situ Mana kadang tahu. kayak di setiap hari Minggu itu selalu mengadakan kegiatan tersebut gitu. Sambil bareng-bareng sambil ngemil atau kayak ada orang yang belum kenal juga kayak sambil kenalan juga gitu. Oh my god, seru banget tuh guys yang mau nyari komunitas baca buku. Diinget IG-nya apa tadi Sarah? Sukabumi Book Party. Sukabumi Book Party ya, Iya, dicek betul. IG-nya ya. Oke Sarah, lanjut. Kamu ada nggak sih satu buku, satu aja ya, jangan banyak-banyak, oke? Satu buku yang kamu rekomendasiin banget ke teman-teman kita untuk dibaca. Ada Apa salah satu buku yang bikin aku tuh kayak aku gak mau jadi cewek yang stuck di situ aja, aku gak mau jadi cewek yang kayak gitu-gitu aja. Aku terus kayak aku tuh gak boleh kalah loh sama laki-laki, aku punya banyak sesuatu yang aku punya gitu. Iya, apa tuh? Judulnya The Alpha Woman. Oh, Alpha Woman. Yes. Orang-orang mungkin yang suka baca pasti tahu mungkin ya. Buku yang ditulis sama Om Henry Manampiring. Itu kayak di buku tersebut itu kayak
ada kiat-kiat yang mana kayak bikin aku tuh semangat kalau aku tuh bisa loh gitu, kayak meskipun aku cewek tapi aku tuh bisa melakukan hal-hal yang lebih dari cowok gitu. Oke. Itu kan kadang masih ada ya kayak kesetaraan gender itu masih terbilang rendah ya di suatu Yes. di suatu kalangan atau kaum gitu. Kayak mungkin lewat buku ini tuh kita bisa bikin kayak aku bisa loh, aku bisa kayak gini. Kadang kayak dari yang awalnya aku kayak mulai gak yakin sama diri aku aja, lewat buku ini tuh bikin aku yakin kayak Sarah kamu pasti bisa gitu. Oh my gosh. Berarti ini salah satu buku yang self improvement itu Iya, ya betul, di Alpha betul Woman ini, keren banget sih. Berarti kayak buku ini tuh bisa bikin cewek-cewek itu lebih sadar sama value-nya Iya, sendiri bener gitu banget. ya. Oh my god, kayaknya aku harus tambahin ke read list aku deh. Ya, wajib banget banget kayaknya. Oke, so nanti kita baca atau kita pinjam punya Sarah bukunya. Aku aja minjem dari perpus. Oh my god. Sebenarnya itu aku kalau baca buku itu modal dikasih atau modal minjem dari perpus. Oh, tuh guys, jadi kalau kalian kira hobi membaca itu mahal, ada perpus, minjem teman, Iya, atau bener. minta kadoin ke teman juga bisa ya. Aku bahkan bukunya Bang Iki sampai sekarang belum aku balikin Astagfirullahaladzim, karena ini masih aku baca itu. Maaf Bang Iki. gak apa-apa, nanti balikin ya Sarah ya, Iya. nggak boleh gitu ya. Oke Sarah, terakhir nih, lastly. Ada nggak pesan buat teman-teman kita biar lebih semangat bacanya? Oke. Mungkin awal-awal kalian pasti akan merasa kesulitan atau merasa kayak ih baca ngapain sih baca, buat apa sih baca, kayak gitu kan. Tapi coba kalian baca buku yang tertarik menurut kalian. Nah mungkin dari yang bikin kalian tertarik itu kalian bisa senang akan membaca. Terus membaca juga atau literasi juga bukan hanya soal membaca, tapi lewat literasi juga aku lebih paham dan lebih memahami dan lebih memaknai gimana hidup itu. Aku lebih paham kayak kalau hidup itu bukan hanya soal kegiatan-kegiatan aja, bukan soal kita memecahkan masalah-masalah aja, tapi bagaimana cara kita untuk lebih memaknai kehidupan kita dan lebih mensyukuri apa yang terjadi pada diri kita. Begitu, jadi literasi itu juga sangat penting ya teman-teman. Luar biasa Sarah, makasih banget, kata-katanya juga akan saya terapkan di kehidupan saya sendiri ya. Ya Allah, Sarah makasih banyak ya udah sharing sama kita hari ini, udah sharing perjalanannya dan juga tadi ada wejangan dari Sarah ya, Duta Baca Kota Sukabumi yang sangat luar biasa ini. Semoga kisahnya Sarah ini bisa menginspirasi teman-teman semua buat lebih semangat bacanya dan juga lebih apa Sarah yang di Alpha Woman? Lebih apa? Lebih semangat menjadi wanita. Betul, karena kita wanita bisa melakukan lebih dari itu. Iya. Okay, thank you so much guys for watching and I'll see you guys in our next video. Bye.